But anyway, hari ini kita bahas apa? Nah, kita hari ini bahas yang umum aja deh, Apa tuh? mengenai asmara ya. Wah. Heeh. Ya ini aja, take and give berarti ya means-nya itu memberi dan menerima ya. Memberi dan menerima. Kenapa pada saat berpasangan kamu udah tiba-tiba menuntut dia bisa itu, sementara dari awal kamu udah tahu dia nggak seperti itu? Kan kamu udah sepakat sama dirimu sendiri untuk menerimanya dia, menerima kekurangannya itu. Kenapa pada saat berjalan kamu jadi komplain? Pertanyakan hatimu di awal, apakah benar-benar kamu bisa menerima dia apa adanya apa enggak? Cuman yang jadi permasalahan, seringkali itu kan kayak orang itu nggak bisa lihat nih sisi kelebihanmu yang lain yang bisa menutupi pasanganmu apa. Oke, balik lagi di acara 35 After Podcast. Udah nungguin ya. But anyway, hari ini kita bahas apa? Kita hari ini bahas yang umum aja deh, Apa tuh? mengenai asmara ya. Wah. Bahas yang umum aja. Nggak tahu nih kenapa konten-konten di algoritma gua itu selalu pembahasannya mengenai take and give. Take and give. Ya. Oke. Apa? Kamu tuh apa masalahnya sekte- dari take and give? Bukan. Nah iya, kamu tuh sekte orang yang pro terhadap take and give atau kamu tuh orang yang kontra terhadap itu dalam menjalani hubungan? Kasih aku contoh deh, yang pro seperti apa, yang kontra seperti apa. Ya nggak bisa kayak gitu. Contoh dong. Kayak gimana sih contohnya? Contoh kecil aja kayak gimana? Ya ini aja, take and give berarti ya means-nya itu memberi dan menerima ya. Memberi dan menerima. Dalam sebuah hubungan sepasang kekasih gitu maksudnya. Ya. Karena banyak tuh take and give, memberi dan menerima. Dalam hal agama juga ada, hubungan manusia sama Tuhannya juga ada, ya kan? Kayak gitu-gitu kan, ya nggak sih? Nah ini yang kamu tanyakan soal hubungan kedua manusia sepasang kekasih gitu ya. Sepasang kekasih aja dulu. Take and give. Emang harus di ini ya? Emang harus dihitung ya? Memberi dan menerimanya. Bukan masalah dihitung sih. Mungkin kadang tuh kayak lebih harus setara. Karena kalau enggak, salah satu di antara mereka pasti exhausted sih. Merasa kalau mereka berlari sendiri gitu loh. Contoh? Contoh misalkan aku orangnya care misalkan. Terus kamunya enggak gitu. Terus aku tuh punya perasaan kayak, kok aku terus ya yang kayak gitu ya? Kok aku terus yang harus berlari ya? Kok aku terus yang harus ngejar ya? Kok aku terus yang harus perhatian ya? Kayak gitu loh. Sedangkan misalkan kamunya kayak santai aja. Kayak ya udah, lu mau care sama gue ya silakan, nggak care sama gue ya udah, karena gue nggak di sekte take and give tuh gitu loh. Emang harus sama ya? Setara, kita ngomong Emang setara. harus setara ya? That's the question. Kamu sekte yang menganut yang mana nih? Nggak apa-apa nggak setara atau yang gimana? Karena di luar sana tuh ramai banget tuh ngebahas tuh mengenai itu. Kalau aku sih gimana bahasanya ya? Aku merasa enggak sih, enggak harus setara sih, enggak harus selalu setara, karena dua sepasang kekasih ini kan
ada plus ada minusnya. Kalau kita menuntut apa yang kita bisa, lalu pasangan kita juga kita tuntut dia harus bisa seperti apa yang kita bisa. Kok kita seperti melanggar ini loh. Gimana bahasanya ya, aku bingung bahasanya. Tapi begini, aku putar balik di awalnya. Di awal pertemuan. Di awal pertemuan kamu tahu orang itu. Kamu coba kenalin orang itu. Kamu pasti adalah tahu sedikit, mungkin belum banyak, tapi pasti ada tahu sedikit dia kurangnya di mana, yang mana itu bisa jadi kelebihanmu. Kenapa pada saat berpasangan kamu udah tiba-tiba menuntut dia bisa itu, sementara dari awal kamu udah tahu dia nggak seperti itu? Kan kamu udah sepakat sama dirimu sendiri untuk menerimanya dia, menerima kekurangannya itu. Kenapa pada saat berjalan kamu jadi komplain? Pertanyakan hatimu di awal, apakah benar-benar kamu bisa menerima dia apa adanya apa enggak? So, menurutku nggak harus setara, tapi butuh penyesuaian aja. Misalkan, oh oke, misal kayak aku cuek, kamu perhatian, kamu care, aku lebih cuek anaknya, misalkan. Di situ kamu lebih unggul katakan, kamu punya kelebihan itu, sementara aku nggak punya kelebihan itu. Tapi mungkin di urusan yang lain aku punya kelebihan yang lain yang bisa nutupin kekuranganmu. Tuh, kalau kayak gitu ngomongnya berarti itu setara, Beb. Karena kan saling menutupi. Nah, yang kamu lontarkan tadi harus setara. Misalkan kamu cuek, aku enggak. Itu kan maksudmu? No, itu cuma salah satu contoh aja. Jadi kan nggak bisa setara dong. Nggak bisa semua sama dong poinnya. Setara itu dalam hal saling menutupi yang lain. Nggak harus 50-50 all the time, no. Ya. Gitu loh. Jadi kayak saling nutupin aja. Cuman yang jadi permasalahan, seringkali itu kan kayak orang itu nggak bisa lihat nih sisi kelebihanmu yang lain yang bisa menutupi pasanganmu apa. Wah, cilaka. Cilaka Kan itu. terjadi di luar sana kan gitu toh. Ya, cilaka. Jadi kayak, iya, aku lari sendiri sih ini. Aku ngelakuin ini demi dia, tapi dianya nggak kayak gitu lagi, kayak gitu loh. Betul. Ya itu cilaka sih. Dia nggak bisa lihat sisi lain dari value dari pasangannya yang lain gitu. Itu yang itu big time sih. Big time kalau itu kejadian ya. Karena ya nggak fair lah menurutku kalau benar-benar kayak kamu kaya aku harus kaya. Kamu perhatian aku harus perhatian. Kamu kamu bekerja aku harus bekerja. Nggak bisa. Orang ketemu itu pasti ada plus minusnya. Pastilah. Nggak mungkin lah. Mana ada orang seperfect itu sih. Mana ada orang. Aku belum pernah nemu sih. Setiap pasangan pasti ada. Oh si ini nggak bisa, gue bisa. Tapi dia bisa ini, gue yang nggak bisa ini gitu. Pasti ada lah, Beb. Menurutku. Iya, masuk akal. Jadi kayak ya tergantung perspektifnya lagi dan tergantung orangnya lagi bisa lihat nggak, benar-benar dia bisa lihat nggak value dari pasangannya yang lain apa, yang bisa ya ibaratnya termaafkan dan atau apa ya bahasanya yang tepat ya, kayak oh ya udahlah gitu ya dia bisa berkompromi lah soal itu. Menurutku itu sih. Soalnya di luar sana kan lagi digaung-gaungkan Kak. Seperti apa sih di luar sana itu? Kayak gini loh, Beb. Kayak ladies, kamu tuh jangan mau kalau cowok misalkan kamu itu berperilaku masuk ke kos-kosannya dia, bersihin kamar kosnya, kayak gitu-gitu loh, Beb. Maksudnya Bucin yang udah sebucin itu. Kamu harus tahu kamu sendiri juga berharga. Dia kasih apa sih ke kamu kok sampai kamu berbuat seperti itu, kayak gitu loh. Itu pertanyaan lazim sih di luar sana. Kayak kamu diapain sih gitu loh. Tapi memangnya harusnya begitu ya? Ya gimana nih begitu itu? Maksudnya apa ya namanya ini tapi harus tetap di topik ini ya.
Aku agak melenceng sedikit sih, tapi It's okay. bucin itu harus sih. Bucin itu harus ke pasangan sih. Bucin itu harus wajib. Kalau dia nggak bucin itu dipertanyakan sih. Tapi tipikal bucinnya orang itu beda-beda. Ada yang kelihatan mencolok, ada yang enggak. Tapi kan yang bucin, harfiahnya bucin itu kan sebenarnya di hatinya tuh benar-benar apapun itu bisa dia lakuin untuk pasangannya. Correct? Jadi kan ya orang cinta bukannya begitu ya. Kok aneh ya kalau ada yang bilang kalau misalkan dia care itu kan misalkan dia masuk ke kamarnya dia lah. Kamar cowoknya. Kamar cowoknya dia bersihin, itu menurutku normal sih. Ya, itu bentuk perhatian bukan sih? Dan Ya, apa harusnya bentuk salahnya? perhatian. Apa salahnya dari itu? Apa karena takut berbuat asusila atau apapun itu? Oh bukan poinnya bukan di situ, bukan di Poinnya apa? asusilanya. Ya poinnya kayak kamu perlakukan dirimu seperti itu. Dan emang dia ngelakuin apa sama kamu? Makanya jatuhnya kan ke take and give kan. Emang dia ngelakuin apa sih sama kamu? Kok sampai kamu sebegitunya? Nggak menghargai dirimu sendiri. Dia kalau mau bersihin kamarnya dia panggil lah jasa di luar sana. Kayak gitu loh. Ya, mungkin orang itu nggak kenal pasangannya aja sih. Orang yang bilang ke siapapun itu ya, kan nggak kenal. Oh, banyak banget. Kenal aja. Jadi ya orang melakukan itu pasti ada alasannya. Mungkin salah satunya kalau bisa aku ini ya itu salah satu bentuk perhatian kali ya ke istrinya, ke pacarnya ataupun Kalau istri beda temennya. beda topik, Beb. Ini maksudnya pacaran, Ah. anak-anak kuliahan gitu loh. It's okay. Nggak apa-apa. Pasangan juga itu normal sih. Yang nggak normal kalau dia disuruh minum pil atau disuruh minum-minum, disuruh yang memabukkan sama pacarnya, itu nggak normal sih. Apapun itu ya yang membahayakan badannya misalkan atau jiwanya itu nggak normal. Tapi kalau perhatian kecil misalkan dia di satu ruang game misalnya, di satu ruangan yang mungkin pacarnya itu yang dia pakai untuk nge-game atau live streaming atau apapun itu, dia datang nengokin pacarnya terus dia bantu bersih rapi-rapiin, masalahnya apa? Nggak ada masalah dong harusnya. Iya ya. Contoh misal nih, contoh kalau kita anak laki misalnya, mobilmu deh, Beb. Iya kan? Terus aku bawa cuci di car wash gitu. Terus ada yang ngapain kamu lakuin ini? Kenapa? Ya supaya bersih, supaya nyaman dipakai. Ya udah selesai urusan. Iya kan? Cuma beda ruang dan tempat aja. Selesai sama aja. Yeah, fair enough. Iya kan? Jadi ya balik lagi ke topik tadi yang take and give, ya nggak semua harus dituntut harus sama. Karena kalau kita selalu menuntut hal-hal yang soalnya agak tipis tuh. Kita ngelakuin sesuatu karena kita mau diperlakukan seperti itu. Ya. Atau kalau kita ngelakuin sesuatu karena hanya ingin kayak cari perhatian doang, caper doang, kan agak susah diprediksi ya. Karena kalau jadinya kayak nggak tulus. Menurutku buat teman-teman di luar sana, apapun itu bentuk perhatian atau apapun itu yang bisa kamu lakuin ke pasanganmu, meskipun dia belum atau mungkin nggak bisa ngelakuin itu, selama itu baik ya lakuin aja tanpa harus
yang kayak menuntut kamu juga, dia juga harus melakukan itu. Karena nggak semua hal pasanganmu juga bisa lakuin apa yang bisa kamu lakuin. Iya. Making point. Bukannya itu gunanya orang berpasangan ya, saling melengkapin gitu. Iya ya, masuk akal. Jadi itu sih soal take and give ini. Kalau mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya perspektif lain atau apapun itu, atau mungkin punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar di TikToknya kita, Instagram, YouTube atau apapun itu yang bisa kita nanti siapa tahu bisa komen-komen kalian bisa kita jadikan topik di sini di obrolan berikutnya. Dan semoga bisa membantu ataupun Pencerahan. mendapatkan referensi pencerahan atau Ya. apapun itulah. Pokoknya bisa jadi manfaat buat kalian semua di sana. So, sekian dulu malam ini. Thank you. Bye-bye. Bye.